Ini sangat menarik, ini sangat keras. Jadi kalau kita pakai simbol, kita pakai cover, bisa duel antara Erling Haaland 21 tahun melawan Robert Lewandowski 33 tahun yang sedang ada di puncak karirnya. Oke, balik lagi di Gojek Bung Towel. Kali ini saya mau bahas tentang sepak bola internasional. Kita ke sepak bola luar dulu, ke Jerman, ke Bundesliga. Kita sementara tinggalkan dulu sepak bola yang banyak pukul-pukulannya, yang kejar-kejaran wasit, yang tendang-tendangan, yang banyak ribut-ributnya lah. Kita tinggalkan itu dulu. Kita simak dulu sepak bola yang penuh vitamin. Sepak bola yang bisa meningkatkan imunitas kita lah. Sepak bola yang menambah protein wawasan kita. Jadi saya mau ajak bahas tentang Der Klassiker atau Jerman Classico. Jadi ini pertandingan besar, lebih dari sekedar big match antara Borussia Dortmund lawan Bayern Munchen. Nanti malam, tepatnya tengah malam. Jadi ini Jerman Classico, Der Klassiker ini seperti El Clasico-nya di La Liga Spanyol, Barcelona Madrid, yang kalau itu kan aromanya, aroma politisnya kuat ya. Kalau kita bicara background sejarahnya, Castellan, Madrid yang nasionalisme, yang sentralisasi kuat melawan Barcelona. Barcelona yang spiritnya perlawanan, spirit Katalan. Itu aromanya memang ada aroma politis di backgroundnya. Ada juga Super El Clasico di Argentina seperti Boca Junior lawan River Plate. Jadi itu perbedaan kelas lah. Kalau itu yang membedakannya, yang membuat rivalitasnya menjadi sengit, bumbunya menjadi sengit, itu adalah perbedaan kelas. Jadi kalau River Plate itu, kalau Boca Junior itu working class, kelasnya pekerja. Kalau River Plate yang upper class-nya. Jadi yang lebih bonafitnya lah kalau River Plate. Dan itulah terjadi Super El Clasico di Argentina. Nah, kali ini saya mau bahas tentang Der Klassiker, Jerman Classico. Borussia Dortmund dan Bayern Munchen yang lagi sama-sama hebat ada di puncak klasemen. Bayern Munchen di puncak klasemen, Borussia Dortmund di peringkat kedua. Selisih 1 poin saja. 31 dan 30. Jadi ini pertandingan yang sangat sengit. Siapapun yang menang akan tetap berada di puncak. Nah, kalau bicara head to head, tentu Bayern Munchen yang lebih unggul. Dalam 6 pertemuan terakhir selalu menang dari Borussia Dortmund. Tetapi yang namanya sepak bola, yang namanya Bundesliga, ya Bayern aja bisa kalah sama Augsburg. Tim yang papan bawah lah, bisa kalah itu 1-2. Jadi tidak tertutup kemungkinan Borussia Dortmund bisa mengalahkan Bayern Munchen. Kan yang lagi hebat sebetulnya kalau kita ambil simbol, ini duel antara dua pemain nomor 9 yang sangat sedang ada di puncak sepak bola dunia. Nomor 9 klasik yaitu Lewandowski di Bayern Munchen, yang mantan Borussia Dortmund juga di era Jurgen Klopp. Dan nomor 9 anak muda yang sedang lagi top-topnya, Erling Haaland. Ini sangat menarik, ini sangat keras. Jadi kalau kita pakai simbol, kita pakai cover, bisa duel antara Erling Haaland 21 tahun melawan Robert Lewandowski 33 tahun yang sedang ada di puncak karirnya. Baru saja menerima sebagai striker terbaik dunia di acara penghargaan Ballon d'Or beberapa hari lalu. Nomor 1 dunia, striker nomor 9 terbaik dunia saat ini. Bayangkan, tahun ini aja sepanjang 2021 dia sudah mencetak 64 gol sepanjang tahun sampai saat ini. 2021 belum selesai tapi dia sudah bikin 64 gol. Dan untuk musim 2001-2002 Bundesliga dia ada di puncak klasemen top scorer dengan 14 gol dari 13 pertandingan. Jadi match day-nya baru 13 pertandingan, baru 13 pekan, tapi dia sudah mengoleksi 14 gol. Nah, kalau dia raja striker, bukan hanya di Bundesliga tapi di dunia. Yang satunya lagi dari kubu Borussia Dortmund, nomor 9, kemarin baru agak lama cedera, tapi pekan lalu sudah mulai main.
main sebagai pengganti lawan Wolfsburg dan memberikan 17 menit, hanya main di 17 menit akhir tapi langsung mencetak gol bagi kemenangan atau menyumbangkan gol bagi kemenangan Borussia Dortmund. Dan itu adalah golnya yang ke-50 di Bundesliga, bayangkan. Dan dia tercatat sebagai pemain muda yang paling cepat mengoleksi 50 gol di Bundesliga. Jadi Erling Haaland ini boleh dibilang penantang kuat, contender favorit, contender paling kuat terhadap tahta atau mahkotanya Robert Lewandowski. Jadi bukan hanya Borussia Dortmund mengejar dominasi atau mencoba merusak, meruntuhkan dominasi Bayern Munchen, tapi juga dalam hal pemain, persaingan pemain, ada rivalitas nomor 9 antara Erling Haaland yang saya sebut sebagai penantang kuat contender melawan pemegang mahkota striker terbaik dunia Robert Lewandowski. Jadi ini dipastikan akan seru karena dua-duanya menurut saya sih punya semua persyaratan sebagai striker terbaik dunia, atletisisme bagus, kemampuan klinikalnya juga bagus, dan mereka juga bisa mencetak gol dari berbagai macam posisi di area penalti maupun di luar area penalti. Kalau perbedaannya, kalau Robert Lewandowski kuat di kaki kanan, Erling Haaland kuat di kaki kiri. Tetapi dua pemain ini mau tipikal golnya bisa dari berbagai sisi dan berbagai gaya. Ada gol yang akrobatik, ada gol yang heading, ada gol yang terobosan, ada gol yang placing, ada shooting. Pokoknya ini dua striker lengkap. Dan kalau bicara persaingan lini per lini, bukan hanya mereka saja, bukan Lewandowski dengan Erling Haaland, tapi juga ada persaingan di lini belakang. Bayern Munchen mungkin relatif lebih segar lini belakangnya karena mereka mulai memunculkan generasi baru. Generasi Jerome Boateng sudah lewat, sekarang generasi yang baru didatangkan bersamaan dengan pelatih Julian Nagelsmann adalah Dayot Upamecano. Menurut saya sih ini prospeknya luar biasa karena ini tipikal center back modern, kuat penguasaan bola, bagus penguasaan bola, build up-nya juga bagus. Lalu masih ada Niklas Süle, cukup pengalaman, tapi sebetulnya usianya masih muda, 26 tahun. Dan catat bahwa Bayern Munchen lebih kuat di sisi fullback, terutama fullback kiri. Ben Davies ini sangat luar biasa menurut saya, pemain yang punya agresivitas, yang punya kemampuan overlap sangat baik. Jadi kalau bicara dari sisi flank, kemampuan dukungan serangan dari fullback, maka Bayern Munchen itu akan lebih berbahaya dibandingkan Borussia Dortmund. Kenapa? Karena kalau kita melihat catatan Borussia Dortmund musim ini, dalam 13 kali pertandingan Bundesliga musim ini, mereka selalu kebobolan. Itu catatan negatif yang agak riskan buat Borussia Dortmund saat menghadapi Bayern Munchen. Kenapa? Karena lini pertahanan dan gawang Borussia Dortmund itu jarang sekali clean sheet. Dalam 13 pertandingan hanya baru 1 kali clean sheet waktu menang 2-0 dari FC Köln. Jadi selalu kebobolan. Walaupun menang, gawangnya selalu kebobolan Borussia Dortmund ini. Jadi itu catatan buat Borussia Dortmund. Sebaliknya di kubu Bayern Munchen lini depannya kan sangat jago-jago, semuanya sangat berbahaya. Lewandowski, Serge Gnabry, Leroy Sané, Kingsley Coman, Thomas Müller. Jadi ini 5 pemain yang bisa cetak gol dari mana saja. Cuma persoalan buat Munchen adalah ada kemungkinan Kimmich dan Leon Goretzka karena faktor Kimmich dianggap mungkin belum pulih dari COVID, sementara Goretzka cedera, maka lini tengah Bayern Munchen akan dianggap kurang kokoh seperti biasa. Apalagi Marcel Sabitzer, mantan pemain Leipzig yang direkrut musim ini berbarengan dengan Julian Nagelsmann dan Dayot Upamecano juga kemungkinan tidak main atau diragukan bisa bermain melawan Borussia Dortmund tengah malam nanti. Jadi dari komposisi lini tengahnya Bayern Munchen kali ini tidak cukup solid, tidak cukup kuat. Nah ini sebetulnya peluang buat tuan rumah Borussia Dortmund untuk ambil kekuatan, untuk ambil dominasi dan kontrol di lini tengah. Dan mereka walaupun memang sangat menyayangkan bahwa Jude Bellingham juga diragukan main. Jude Bellingham ini kan pemain yang kemarin di penghargaan Ballon d'Or itu meraih peringkat 2 di kategori Copa Award. Jadi pemain terbaik usia 21 tahun
Itu kan pemenangnya adalah Pedri, nomor 2-nya kan ada Jude Bellingham. Sementara di kubu Bayern Munchen yang masuk dalam nominasi atau ranking 10 besar di Copa Award itu ada Jamal Musiala. Nah, inilah yang membuat pertandingan ini menarik karena ada banyak talenta-talenta yang sangat kuat. Dortmund pasti akan sangat mengandalkan Marco Reus di depan mendampingi Erling Haaland, juga dengan Daniel Malen, dan mereka di tengah juga masih punya Axel Witsel yang mungkin akan bertarung dengan kekuatan dari Bayern Munchen. Itulah yang membuat menurut saya sih pertandingan Der Klassiker tengah malam nanti sangat menarik. Dua-duanya pasti akan saling menyerang, akan saling bertarung, berani berkelahi, dan catat karena ini mereka ritmenya, temponya, tensinya, hawanya memang selalu tinggi ya, selalu tinggi gitu loh. Kalau ingat tahun 90-an itu generasinya Lothar Matthäus mewakili Bayern Munchen, di kubu Borussia Dortmund ada Andy Möller, itu kan mereka sangat sangat provokatif. Keduanya saling menyerang. Jadi kalau yang ingat kejadian itu, Lothar Matthäus meledek Andy Möller dengan gestur cengeng gitu loh, nangis Andy Möller karena dianggap bukan pemain yang tangguh oleh Lothar Matthäus yang manja, yang cengeng. Lalu Andy Möller membalas provokasi gestur itu. Juga ada Oliver Kahn dengan tendangan kungfunya. Jadi itulah bumbu dari Der Klassiker sejak era Lothar Matthäus, Oliver Kahn. Kalau di kubu Borussia Dortmund ada Andreas Möller, Matthias Sammer. Bahkan di era saat ini ada pemain-pemain yang pernah memperkuat dua tim itu. Robert Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Munchen. Matt Hummels pernah main untuk Borussia Dortmund, Bayern Munchen, sekarang balik lagi ke Borussia Dortmund. Jadi ini pertandingan yang menarik. Siapakah taktikal strategi yang lebih jitu antara Marco Rose ataukah Julian Nagelsmann, pelatih yang masih sangat muda, 33 tahun, kelahiran 1987, yang dianggap pelatih paling prospek, pelatih muda yang sangat jempolan di Bundesliga saat ini atau di sepak bola Jerman saat ini. Jadi jangan lewatkan Der Klassiker tengah malam nanti antara Borussia Dortmund melawan Bayern Munchen. Inilah sepak bola Jerman klasik. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gojek Bung Toel.